Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, ketemu lagi di kelas online mata pelajaran matematika wajib. Kali ini Ibu akan membahas menentukan nilai optimum. Apa itu nilai optimum? Oke, nilai optimum itu menentukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi. Ada dua metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Kali ini kita akan membahas tentang metode uji titik pojok. Oke, apa itu sih metode titik pojok? Metode titik pojok itu adalah metode yang mengujikan titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian pada fungsi objektif. Ada beberapa langkah untuk menentukan metode titik pojok. 1. Gambar daerah HP dari kendala-kendala dalam masalah program linear. Terus yang kedua, tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian. Yang ketiga, substitusikan koordinat setiap titik pojok itu. Yang keempat, bandingkan nilai fungsi objektif tersebut. Yang kelima, nilai yang terbesar nanti adalah nilai maksimum dan yang terkecil adalah nilai minimum. Contoh soalnya, seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk yang pertama mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk kedua mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pertama harganya 7.500 dan pupuk kedua harganya 14.500 per bungkus. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Oke, dari permasalahan tersebut kita bisa buat tabelnya. Ya, ini permasalahannya tadi di sini. Oke, pupuk pertama memerlukan 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. Kita sebut di sini. Pupuk kedua memerlukan 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen. Ini. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Berarti kalau sekurang-kurangnya nanti dikurang dari ya tandanya. Terus harga per bungkus pupuk adalah untuk pupuk pertama 17.500 dan pupuk kedua 14.500. Dari tabel itu bisa ditentukan bahwa fungsi objektifnya adalah 17.500 X dan 14.500 Y. Dan fungsi kendalanya adalah 30 gram X ditambah 20 gram Y kurang dari 600 gram. Kita sederhanakan menjadi 3X tambah 2Y kurang dari 60. Terus 30X tambah 40Y kurang dari 720. Kita sederhanakan menjadi 3X tambah 4Y kurang dari 72. Y lebih besar daripada 0 dan X-nya lebih besar daripada. Dari pertidaksamaan ini, kita buat sebuah tabel bantu untuk membuat grafiknya. Tabel yang pertama, 3X tambah 2Y sama dengan 0. Jika X-nya 0, berarti Y-nya 30. Jika Y-nya 0, maka X-nya 20. Yang kedua, 3X tambah 4Y sama dengan 72. Jika X-nya 0, Y-nya 18. Jika Y-nya 0, maka X-nya 24. Oke, dari titik ini kita bisa buat tabelnya, buat grafik. Grafiknya seperti apa? X, bikin sumbu X dan sumbu Y. Ini jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, terus garisnya. Oke, garis yang kedua masih ingat ini ya.
Kalau ini berarti dia Y-nya lebih besar daripada 0. Kalau di sini berarti X-nya lebih besar daripada 0. Nah, ini garis yang ini adalah jika X-nya 0, Y-nya 18. Nih. Jika Y-nya 0, maka X-nya 24. Dia kurang dari, berarti arsilanya ke bawah. Terus garis yang kedua, nah, jika X-nya 0, Y-nya 30. Jika Y-nya 0, X-nya 20. Dia kurang dari, berarti dia ke bawah. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya mana? Nah. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang untuk titik-titik pojoknya adalah 1, 2, 3. Ya, titik pojoknya adalah nih 1, 2, 3. Oke ya, sama 4 ini adalah nilai standar ya. Di sini. Oke, 0,0. Masukkan ke fungsi objektifnya. Ini fungsi objektif tadi. Berarti dari titiknya adalah X-nya 20, Y-nya 0. Berarti dimasukkan X-nya 20, Y-nya 0. Terus, nih, kita cari titik potongnya tadi. Ya, titik potongnya ketemu 16,6. Terus, titik yang ketiga 0,18. X-nya 0, Y-nya 18. Dari mana ini? Dari slot yang depan tadi tuh. Nah, sehingga nilai minimum yang dikeluarkan Pak Petani atau harga minimumnya adalah 350 karena nilai yang terkecil, 261 karena nilainya adalah 200, paling kecil adalah 261. Nilai maksimumnya berapa? Berarti 367. Karena yang ditentukan biaya minimum adalah 261. Oke, contoh yang kedua. PT Sambal Lambaban memproduksi ban motor dan ban sepeda. Proses pembuatan ban motor melalui 3 mesin, yaitu 2 menit pada mesin pertama, 8 menit pada mesin kedua, dan 10 menit pada mesin ketiga. Adapun 8 menit pada mesin kedua dan 10 menit pada mesin ketiga. Adapun ban sepeda diproses melalui 2 mesin, yaitu 5 menit pada mesin pertama dan 4 menit pada mesin kedua. Setiap mesin ini dapat dioperasikan 800 menit per hari untuk memperoleh keuntungan maksimum. Rencananya perusahaan ini akan mengambil keuntungan 40.000 dari setiap penjualan ban motor dan 30.000 dari setiap penjualan ban sepeda. Berdasarkan keuntungan yang ingin dicapai ini, maka berapa banyak perusahaan harus memproduksi ban motor dan ban sepeda. Dari permasalahan itu, permasalahannya ya, kita buat tabelnya. Oke, kita misalkan ban motor X, ban sepedanya Y. Oke, mesin pertama tadi, mesin pertama 2 menit pada mesin pertama, terus mesin keduanya adalah 8 dan mesin ketiganya adalah 10. Ban sepedanya di sini 5 menit mesin pertama, 4 menit mesin kedua, dan untuk mesin ketiganya tidak ada. Waktunya yang dibutuhkan adalah tiap mesin dapat dioperasikan 800 menit per hari, berarti semuanya 800. Harganya 40.000 untuk ban motor dan 30.000 untuk ban sepeda. Dari tabel itu bisa kita buat pertidaksamaan ini ya, 2x tambah 5y kurang dari 800, 8x tambah 4y kurang dari 800, 10x kurang dari 800. X sama Y bilangan asli, X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar sama dengan
0. Fungsi objektifnya adalah 40.000 X ditambah 30.000 Y. Yang ini fungsi objektif, yang harga tadi yang persamaan 1, 2, 3, 4 adalah fungsi kendala. Oke, sehingga dapat dibuat tabelnya seperti ini. Oke, daerah himpun penyelesaiannya adalah ini. Ya, daerah HP-nya. Oke, sehingga titik pojoknya oke, 0,0, 8,0, 80,40, 25,250, 0,160. Kita masukkan ke fungsi objektif semua masing-masing ya, satu-satu, sehingga diperoleh nilai maksimum 5.500.000. Nilai maksimumnya ini. Nilai minimumnya berapa? 3.200.000. Oke, sehingga PT Sambala Baban harus memproduksi 25 ban motor dan 250 ban sepeda, sehingga untuk memperoleh keuntungan maksimum. Oke, contoh ketiga, seorang pedagang akan membeli sandal dan sepatu. Harga sepasang sandal 15.000 dan harga sepasang sepatu 30.000. Modal yang ia miliki 600.000. Kiosnya hanya cukup menampung 30 pasang sandal dan sepatu. Jika keuntungan sepasang sandal Rp 400 dan keuntungan sepatu 5.000, maka tentukan keuntungan maksimum pedagang tersebut. Nah, ini modelnya. X tambah 2Y kurang dari 400 dan X tambah Y kurang dari 300. X tambah 2Y kurang dari 400 dari mana? Nah, 15.000 X ditambah 30.000 Y, 15.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari 600, disederhanakan menjadi ini. Ya. Oke, fungsi objektifnya dari mana? Ini 4.000 X ditambah 5.000 Y. Kios hanya cukup menampung 30 pasang, berarti X tambah Y kurang dari 30. Sehingga bisa kita tentukan grafiknya. Nih. Ya, ini untuk jika X tambah 2Y, titiknya ini kurang dari sama dengan 400 ini ya, 40. Jika X tambah 2Y sama dengan 40, dia karena kurang berada ke bawah. Yang kedua, jika X tambah Y kurang dari 30, berarti hasilnya ke bawah juga. Nah, daerah HP-nya adalah yang mana ini? Sehingga ini titik potongnya tadi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Hasilnya 20,10. Nah, kita masukkan ini 0,0 dari mana? Nih, bocor 30,0 dari mana? Nih, 20,10. Ya. Terus 0,20 dari sini. Masukkan semua sini ke fungsi objektifnya. Nah, nilai maksimumnya berarti berapa? 130. Ya. Oke. Contoh menentukan nilai minimum. Jika fungsi objektifnya Y sama dengan 5X tambah 3Y dengan syarat X tambah Y lebih besar 4, X tambah 3Y lebih besar 6. Kita buat grafik seperti ini. Yang X tambah Y karena dia lebih besar berarti ini grafik pertama garisnya.
Yang kedua, X tambah 3Y lebih besar daripada 0, berarti garisnya ini karena dia lebih besar, semuanya berarti hasilnya ke atas. Daerah himpunan penyelesaiannya yang di sini. Kayak di titik pojoknya, nih ada 0,6, ya ini ya, 6,0, berarti X-nya 6, Y-nya 0. Yang kedua ini 0,4. Terus ini 3,1 adalah titik potong dari X tambah Y lebih besar 4 dan X tambah 3Y sama dengan 6. Nilai minimumnya adalah 12. Oke. Apakah Anda sekalian telah memahami materi tersebut? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada permasalahan atau yang ada yang tidak paham, silakan hubungi ibu ya. Jika belum, silakan diulangi hingga kalian benar-benar mengerti. Oke. Jika sudah mengerti, silakan lanjut ke latihan. Semoga sukses anak-anakku tercinta. Oke, ini latihannya. Ada 2 soal. Silakan dicoba. Nanti dikerjakan di kertas, di foto, jadikan PDF, ditaruh di classroom. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa mengerjakan semua. Selamat bekerja, selamat belajar, dan sukses selalu. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.